Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Lestari. Saya dari Prodi Manajemen dengan NIM 28923500059. Di sini kita akan membahas tentang resiko perbankan dengan dosen pembimbing Bapak Sugeng Prayetno SH SEMM. Resiko perbankan. Resiko perbankan adalah istilah yang digunakan dalam industri keuangan untuk menggambarkan potensi yang dapat dialami oleh bank akibat kegiatan operasionalnya. Resiko perbankan dapat berupa resiko pasar, resiko kredit, resiko operasional, resiko likuiditas, dan lain-lain. Resiko-resiko ini dapat timbul karena beberapa faktor, seperti keputusan investasi yang tidak tepat, kredit yang tidak dapat dijamin, atau kekurangan dana yang dapat mengganggu kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban keuangan. Untuk menghadapi resiko perbankan, bank harus memiliki strategis manajemen resiko yang efektif. Strategi ini melibatkan pengukuran, pengawasan, dan pengendalian risiko yang dilakukan secara terus-menerus. Manajemen risiko perbankan juga dapat membantu bank dalam mengoptimalkan keputusan keuangan dan mengurangi kemungkinan kerugian yang dapat dialami. Jenis-jenis risiko perbankan. Jenis-jenis risiko perbankan yang umum dikenal meliputi risiko kredit. Resiko yang timbul karena adanya kemungkinan pinjaman yang diberikan oleh bank atau obligasi atau surat hutang yang dibeli oleh bank tidak dapat dijamin atau tidak dapat dibayar kembali secara tepat waktu. Resiko pasar. Resiko yang timbul karena perubahan kondisi pasar seperti perubahan tingkat suku bunga, perubahan nilai tukar mata uang, dan perubahan harga aset. Resiko likuiditas. Resiko yang timbul karena bank tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajiban keuangan yang jatuh tempo, seperti tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Resiko operasional. Resiko yang timbul karena kesalahan atau kegagalan dalam operasional bank, seperti kesalahan dalam pengelola data, kesalahan dalam pengelola sistem, dan kegagalan dalam pengelolaan sumber daya. Resiko hukum. Resiko yang timbul karena adanya perubahan hukum yang dapat mempengaruhi operasional bank seperti perubahan regulasi keuangan dan perubahan hukum yang berlaku. Resiko strategik. Resiko yang timbul karena keputusan strategik yang tidak tepat seperti keputusan investasi yang tidak tepat dan keputusan pengembangan produk yang tidak tepat. Resiko reputasi. Resiko yang timbul karena adanya kerusakan reputasi bank, seperti ada skandal keuangan dan adanya kegagalan dalam pengelolaan krisis. Resiko kepatuhan. Resiko yang timbul karena bank tidak mematuhi peraturan keuangan yang berlaku, seperti tidak mematuhi regulasi keuangan dan tidak mematuhi standar keuangan. Resiko imbal hasil. Resiko yang timbul karena adanya perubahan tingkat imbal hasil yang dapat mempengaruhi keuangan bank, seperti perubahan tingkat suku bunga dan perubahan tingkat inflasi. Resiko investasi. Resiko yang timbul karena adanya kegagalan dalam investasi, seperti kegagalan dalam investasi di pasar saham dan kegagalan dalam investasi di pasar valuta asing. Resiko pembiayaan. Resiko yang timbul karena adanya kegagalan dalam pembiayaan, seperti kegagalan dalam pembiayaan proyek dan kegagalan dalam pembiayaan operasional. Resiko inflasi. Resiko yang timbul karena adanya perubahan tingkat inflasi yang dapat mempengaruhi keuangan bank, seperti perubahan tingkat inflasi yang dapat mempengaruhi tingkat suku bunga. Perbedaan resiko pasar dan resiko kredit. Resiko pasar. Resiko pasar adalah kemungkinan kerugian yang timbul karena perubahan kondisi pasar, seperti perubahan tingkat suku bunga, perubahan nilai tukar mata uang, dan perubahan harga aset. Resiko pasar dapat timbul karena bank memiliki posisi yang tidak stabil dalam pasar, seperti memiliki posisi yang tidak seimbang dalam portofolio investasi yang memiliki posisi yang tidak stabil dalam pasar valuta asing. Resiko pasar dapat diukur melalui pengukuran resiko perubahan tingkat suku bunga, resiko likuiditas, resiko mata uang asing, dan resiko hedging. 2. Resiko kredit. Resiko kredit adalah kemungkinan kerugian yang timbul karena pinjaman yang diberikan oleh bank tidak dapat dijamin atau tidak dapat dibayar kembali secara tepat waktu. Resiko kredit dapat timbul karena beberapa hal, seperti adanya kemungkinan pinjaman yang tidak dapat dijamin, adanya kemungkinan debitur tidak dapat membayar kembali,
atau adanya kemungkinan nilai aset yang digunakan sebagai jaminan tidak mencukupi. Resiko kredit dapat diukur melalui rasio non-performing loan atau NPL yang menunjukkan perbandingan antara total kredit bermasalah dengan total kredit yang diberikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi resiko perbankan. Faktor-faktor yang mempengaruhi resiko perbankan meliputi faktor makroekonomi, kondisi ekonomi makro, seperti tingkat inflasi, tingkat suku bunga, dan tingkat pertumbuhan ekonomi, dapat mempengaruhi resiko perbankan. Kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat meningkatkan resiko kredit dalam likuiditas. Faktor mikroekonomi, kondisi internal bank seperti kualitas aset, kualitas kredit, dan kualitas manajemen dan juga mempengaruhi resiko perbankan. Kualitas aset yang buruk dan kualitas kredit yang tidak baik dapat meningkatkan resiko kredit, sedangkan kualitas manajemen yang buruk dapat meningkatkan resiko operasional. Faktor teknis seperti informasi, sistem keuangan, dan sistem manajemen dapat mempengaruhi resiko perbankan. Sistem yang tidak dapat efektif dan tidak dapat meningkatkan resiko operasional dan likuiditas. Faktor hukum seperti peraturan keuangan, peraturan syariah, dan peraturan lainnya dapat mempengaruhi resiko perbankan. Peraturan yang tidak jelas atau tidak efektif dapat meningkatkan resiko hukum dan reputasi. Faktor strategis seperti strategis bisnis, strategis investasi, dan strategis manajemen dapat mempengaruhi resiko perbankan. Strategis yang tidak dapat meningkatkan resiko operasional dan reputasi. Faktor likuiditas seperti kemampuan bank untuk menghasilkan arus kas, kemampuan bank untuk mengelola likuiditas, dan kemampuan bank untuk menghadapi krisis likuiditas dapat mempengaruhi resiko perbankan. Kemampuan bank yang tidak baik dapat meningkatkan resiko likuiditas. Cara mengelola resiko pasar dalam perbankan. Berikut beberapa cara pengelolaan resiko pasar yang dapat dilakukan bank. 1. Tentukan toleransi resiko perusahaan. Sebelum mengembangkan strategi pasar, perusahaan harus menentukan toleransi resiko yang dapat diterima. Toleransi resiko ini akan membantu bank dalam mengidentifikasi batas-batas yang dapat diterima dalam menghadapi resiko pasar. 2. Diversifikasi aset. Diversifikasi aset dapat membantu bank dalam mengurangi resiko pasar. Dengan memiliki aset yang beragam, bank dapat mengurangi ketergantungan pada satu aset yang dapat beresiko tinggi. 3. Lindungi nilai investasi atau hedging. Hedging adalah strategi yang dapat digunakan untuk mengurangi resiko pasar dengan mengembangkan posisi yang seimbang dalam pasar. Dengan demikian, bank dapat mengurangi kerugian yang timbul karena perubahan kondisi pasar. 4. Tetap berfokus pada strategi bisnis. Bank harus tetap berfokus pada strategi bisnis yang telah ditetapkan, tidak terpengaruh oleh perubahan kondisi pasar. Dengan demikian, bank dapat mengurangi resiko pasar yang timbul karena perubahan strategi bisnis. 5. Mengawasi berbagai variabel makro. Bank harus mengawasi berbagai variabel makro yang terkait dengan pasar keuangan, seperti inflasi, suku bunga, situasi neraca perbayar, defisit fiskal, faktor geopolitik, dan lainnya. Dengan demikian, bank dapat mengurangi resiko pasar yang timbul karena perubahan kondisi makro. 6. Pengembangan sistem manajemen risiko. Bank harus mengembangkan sistem manajemen risiko yang efektif untuk mengukur dan mengendalikan risiko pasar. Sistem manajemen risiko ini harus meliputi identifikasi, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi. Cara mengelola risiko perbankan. Cara mengelola risiko perbankan meliputi beberapa langkah yang penting untuk dilakukan oleh bank dalam perusahaan keuangan. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan. 1. Analisis SWOT. Analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat membantu bank memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terkait dengan risiko perbankan. Dengan demikian, strategi bisnis dan manajemen risiko dapat disesuaikan oleh menghadapi tantangan dan peluang yang terjadi. 2. Jaga biaya operasional. Biaya operasional yang sesuai dengan rencana anggaran sangat penting untuk mengelola risiko perbankan. Biaya operasional yang tidak terkendali dapat menyebabkan kehabisan dana dan mengancam keberlanjutan bisnis.
3. Memiliki catatan keuangan detail. Catatan keuangan yang detail dan akurat membantu bank dalam mengelola risiko perbankan. Catatan keuangan ini memungkinkan bank untuk memantau dan mengelola risiko dengan lebih efektif. 4. Terangkum perubahan. Perusahaan pasar yang cepat dapat menyebabkan risiko perbankan. Oleh karena itu, bank harus dapat beradaptasi dengan cepat dan memantau pergerakan pasar secara berkala untuk mengelola risiko ini. 5. Bijak melakukan pinjaman dan memberikan piutang. Struktur modal yang bijak sangat penting untuk mengelola risiko perbankan. Bank harus bijak dalam memberikan pinjaman dan memberikan piutang untuk mengurangi risiko gagal bayar. 6. Manajemen risiko kredit. Manajemen risiko kredit meliputi beberapa metode seperti diversifikasi portofolio kredit, sekuritisasi, peran agunan, monitoring, arus kas, dan manajemen pemulihan. Dengan demikian, bank dapat mengurangi risiko gagal bayar dan mengelola risiko kredit dengan lebih efektif. 7. Pengelola manajemen risiko. Pengelola manajemen risiko meliputi beberapa proses seperti identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko. Dengan demikian, bank dapat mengelola risiko perbankan dengan lebih efektif dan mengurangi kerugian. 8. Kategorisasi risiko. Bank Indonesia mengklasifikasi risiko perbankan menjadi 2 kategori, yaitu risiko yang dapat diukur atau kuantitatif dan risiko yang sulit diukur atau kualitatif. Dengan demikian, bank dapat mengelola risiko perbankan dengan lebih efektif dan mengurangi kerugian. Teknik manajemen risiko yang dapat digunakan pada perbankan. 1. Analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas digunakan untuk menentukan bagaimana perubahan dalam variabel-variabel yang terkait dengan risiko yang dapat mempengaruhi hasil keuangan bank. Dengan demikian, bank dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan perubahan tersebut. 2. Analisis Monte Carlo. Analisis Monte Carlo digunakan untuk mengestimasi probabilitas terjadinya suatu kejadian yang terkait dengan risiko. Dengan demikian, bank dapat mengelola risiko dengan lebih efektif dan mengurangi kerugian yang dapat dialami. 3. Analisis Value at Risk atau VAR. Analisis VAR digunakan untuk mengestimasi risiko keuangan bank berdasarkan data histori dan probabilitas terjadinya kejadian yang terkait dengan risiko. Dengan demikian, bank dapat mengelola risiko dengan lebih efektif dan mengurangi kerugian yang dapat dialami. 4. Pengelolaan risiko kredit. Pengelolaan risiko kredit meliputi beberapa metode, seperti diverifikasi portofolio kredit, sekuritisasi, peran agunan, monitoring, arus kas, dan manajemen pemulihan. Dengan demikian, bank dapat mengurangi risiko gagal bayar dan mengelola risiko kredit dengan lebih efektif. 5. Pengelolaan risiko market. Pengelolaan risiko market meliputi beberapa metode, seperti hedging, diversifikasi portofolio, dan penggunaan instrumen keuangan lainnya. Dengan demikian, bank dapat mengelola risiko market dengan lebih efektif dan mengurangi kerugian yang dapat dialami. 6. Pengelolaan risiko reputasi. Pengelolaan risiko reputasi meliputi beberapa metode, seperti pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Dengan demikian, bank dapat mengalami risiko reputasi dengan lebih efektif dan mengurangi kerugian yang dapat dialami. Cara mengukur risiko kredit di perbankan. Model pemeringkatan kredit membuat model yang berguna untuk menentukan kemungkinan debitur tidak dapat memenuhi kewajiban membayar kredit. Model ini memungkinkan bank untuk memprediksi kemungkinan gagal bayar dan mengelola portofolio kreditnya secara lebih efektif. 2. Manajemen portofolio kredit. Meningkatkan diverifikasi di portofolio kredit dengan membagi kredit ke berbagai industri, perusahaan, skala perusahaan, atau bidang usaha. Diverifikasi ini membantu mengurangi risiko gagal bayar. 3. Sekuritisasi. Membuat kredit yang dipinjam menjadi lebih stabil dengan mengikat debitur yang memenuhi kriteria sebaik mungkin. Penyaringan ini penting untuk mengurangi risiko kredit. 4. Pembatasan. Membatasi pemberian kredit secara berlebihan dengan menggunakan batas maksimal pemberian kredit atau BPMK dan 3L, yaitu Legal Lending Limit. Pembatasan ini membantu mengurangi risiko kredit. 5. Diverifikasi. Meningkatkan diverifikasi
di pemberian kredit dengan membagi kredit ke berbagai industri, perusahaan, skala perusahaan, atau bidang usaha. Diverifikasi ini membantu mengurangi resiko gagal bayar. Demikian pembahasan kita tentang resiko perbankan. Maaf jika banyak salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.